Ada banyak cerita di Vision Plus Original Series. Download sekarang. Pemirsa, kasus yang membelit Wanda Hamidah dengan mantan suaminya Daniel Patrick masih jadi sorotan publik dan terus bergulir. Sebelumnya diketahui Wanda sudah memenuhi panggilan polisi di Polres Depok terkait kasus pengerusakan rumah yang dilaporkan Daniel. Terkait hal tersebut, saat ditemui tim Gospot, kuasa hukum Wanda, Tegar Putuhena, mencoba mengambil jalur permohonan mediasi dengan pihak Daniel. Saya nggak paham, saya nggak tahu. Tapi namanya masalah keluarga harusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Terakhir sih update-nya kita setelah pemeriksaan klien saya Wanda Hamidah di Polres Depok tanggal berapa tuh? Tanggal 30 ya, tanggal segitulah ya. Nah, setelah pemeriksaan di Polres Depok, undangan klarifikasi, kami kemudian mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan ke Polres Depok dalam rangka mediasi. Begitupun dengan klien sudah nyatakan juga secara terbuka bahwa dia bersedia untuk persoalan ini diselesaikan di luar hukum, bukan karena alasan apa, tapi karena terutama soal anak, gitu kan? Karena bagaimanapun tentu yang namanya anak itu butuh kasih sayang dari ayah dan ibunya, dari dua orang tuanya. Jadi kalau salah satunya perdebatan atau perselisihan ini diteruskan tanpa ada jalan keluar, tentu yang dipikirkan bagaimana nasib anak nanti, psikologisnya gimana. Ya, melalui kuasa hukumnya, Wanda mengungkap ingin persoalannya dengan mantan suaminya bisa diselesaikan di luar hukum. Wanda ingin anaknya tidak terganggu dengan pertikaian orang tua. Pihak Wanda sendiri sudah meminta kepada Polres Depok untuk memediasikan Wanda dengan mantan suaminya. Pihak Wanda sendiri siap jika harus mengganti kerugian pengerusakan yang sempat Wanda buat. Kami ajukan mediasi itu, surat resmi ya, kita memohon kepada Polres Depok untuk melakukan fasilitasi mediasi antara kami, pihak terlapor dengan pihak pelapor. Supaya apa? Supaya nanti harapannya bisa ada kesepakatan atau kemudian pembicaraan damai, kemudian bagaimana nasib anak diurus bersama, kemudian hak-haknya bagaimana, dipenuhinya bagaimana, itu sebenarnya tujuannya. Kalau persoalan kerugian yang ditimbulkan akibat pengrusakan hari itu, kita juga siap untuk melakukan penggantian. Silahkan dihitung saja kerusakannya itu seperti apa, kita siap untuk mengganti kerugian. Namun hingga saat ini, pihak Daniel belum menanggapi terkait permohonan mediasi dan jalan damai yang diajukan Wanda. Wanda sendiri hingga saat ini belum bertemu sang putra dan belum tahu kondisi putranya. Sampai hari ini setelah surat permohonan mediasi itu kami layangkan, kami belum mendapatkan kabar lagi, respon dari sana, apakah bersedia atau tidak kita lakukan pembicaraan gitu loh. Kita bicara dulu, kalau saya. Kita bicara dulu ini gimana, ya kan? Kita bertengkar sesama orang dewasa, oke, tapi anak gimana? Itu dibicarakan dong. Nah, hal-hal itu yang kita belum mendapatkan respon. Itu satu hal. Ya, saat ini putra Wanda memang berada dalam asuhan Daniel. Wanda sendiri mengungkap lantaran hal tersebut, putranya belum melakukan aktivitas belajar di sekolahnya. Padahal, kondisi sekolahnya sedang dalam persiapan ujian kenaikan. Pihak Wanda berharap bisa ada solusi terkait masalah tersebut, mengingat pendidikan menjadi hal penting bagi Wanda dan menjadi hak anak juga untuk mendapatkan pendidikan. Hal yang lain, kami konfirmasi juga bahwa memang sampai hari ini, hari ini tanggal 9 Juni 2022, itu terhitung sudah 16 hari atau hari ke-16 anak dari Wanda Hamidah dan Daniel
itu tidak diantar ke sekolah, tidak ada di sekolah gitu. Padahal sekarang di sekolahnya itu sedang menghadapi ujian kenaikan kelas. Ya sudah kehilangan dia kesempatan untuk berinteraksi, bergaul dengan teman-temannya, kehilangan dia berinteraksi dengan guru-gurunya, kehilangan dia untuk berkegiatan yang positif. Ya kalau kemudian ini diteruskan, saya pikir ini berbahaya terhadap masing anak. Yang kejadian pertama kali kami sengaja tidak melaporkan. Masih jalan damai ya. Jalan damai. Cuma karena ini kejadian yang kedua kali dan ada anak-anak saya juga yang jadi korban. Jadi kami merasa kalau kami kali ini tidak melakukan sesuatu, kami takut nanti kedepannya akan terulang lagi. Lantas benarkah jika pihak Daniel menolak jalan damai, pihak Wanda siap menerima konsekuensi dengan terus mengikuti proses hukum? Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kepada semua pihak ya, kami dengan segenap kerendahan hati memohon dengan sangat, baik itu kepada pihak kepolisian, baik itu kepada pihak Polres Depok, baik itu kepada pihak pelapor untuk ayo selesaikan masalah ini. Oke, kalau kemudian memang tidak mau berdamai, ya kan, katakan proses bisa lanjut. Oke, tidak masalah. Ya, toh klien kami juga sudah nyatakan juga secara terbuka siap hadapi itu semua. Tapi yang paling penting adalah, ya tolong hak-hak anak ini dipenuhi secara tuntas. Kira-kira begitu. Kita aja yang orang dewasa aja lumayan shock ya gitu, apalagi anak-anak kecil, karena anak-anak saya juga punya tanggung jawab sama mantan suami saya kan, karena anak-anak lagi ada di saya haknya gitu, saya harus bisa menjaga mereka gitu, sedangkan kekerasan ini terjadi di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman buat anak-anak saya gitu. Saya nggak akan komen banyak, saya akan ikhlas ya, dan sebagai orang tua seperti tadi ya cerita film tadi, tidak akan pantang menyerah dan akan terus berikhtiar untuk mendapatkan hak saya sebagai seorang ibu dan anak mendapatkan haknya sebagai seorang anak. Tidak bisa kemudian dengan, ya nggak mungkin juga kau beralasan anak trauma, masa trauma sekolah, masa trauma ketemu guru-gurunya, ya kan? Apa susahnya kemudian dibawa ke sekolah, tungguin, bahkan klien kami sudah menyatakan melalui pesan singkat, sudah ada komunikasi juga ke sana, memohon agar anak ini dibawa ke sekolah, tungguin kalau perlu, jemput kalau dia pulang, tidak akan kita ganggu. Apa poinnya? Poinnya adalah anak itu punya hak yang harus dipenuhi. Kita sih menyesalkan aja sampai 16 hari sekolah ya tidak ada di sana. Jika Wanda tengah berusaha mediasi dan berharap bisa kembali bersama buah hatinya, Krishna Mukti yang sempat melaporkan balik Tessa Mariska, kini pedangdut Indah Sari pun melaporkan balik Tessa Mariska terkait kasus pencemaran nama baik. Didampingi kuasa hukumnya Rabu 8 Juni 2022 lalu, Indah mendatangi Polda Metro Jaya datang untuk melaporkan Tessa terkait dugaan pencemaran nama baik. Selamat siang, pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 ya, kami mendampingi Indah Sari dari kantor Ferry Juan Associate yang akan melaporkan namanya TM. Ya, nggak usah disebutin namanya, TM. saya mulus Ya. kalau nyebut namanya, Satu. Pak. Nah, TM. Inisial nggak apa-apa, TM. Nah, karena telah diduga melakukan pencemaran melalui tayangan-tayangan baik di YouTube maupun media sosial yang lain. Ya, Indah mengaku merasa dirugikan nama baiknya oleh Tessa. Terlebih ada penyebutan dugaan Indah melakukan penggelapan uang arisan. Alih-alih dituding hal tersebut, Indah justru merasa dirugikan secara material dan imaterial. Menurut Indah, dirinya juga diduga menjadi korban dari Tessa lantaran uang arisannya belum dibayar. Saya rugi semuanya. Yang ada ya, Bang, mohon maaf nih Bang Ferry Juan.
Yang ada harusnya ketika bandar tidak membayarkan ke saya, 1 hari dendanya ternyata 250.000. Ini udah mau 2 tahun. Kalau Anda mau fighting sama saya, bayar dendanya, bayar dendanya. Bayar dendanya 250.000 kali 2 tahun. Berapa itu duit yang harus dibayarkan? Ditambah yang belum bisa dibayarkan ke saya. Oh, dia melaporkan KM tapi ada embel-embel Indasarinya, itu yang saya nggak terima. Persoalan saling lapor-melapor ini berawal dari laporan Tessa kepada beberapa anggota arisannya, termasuk Indasari dan Krisna Mukti. Namun Indah mengungkap, uang arisan yang seharusnya didapat senilai 250 juta rupiah, Tessa yang merupakan bandar arisan baru membayar 90 juta rupiah. Tapi kalau dia melaporkan Indasari salah besar. Arisan di sini 250 juta dapatnya. Tapi bandar membayar saya hanya 90 juta rupiah. Lalu saya bilang, kapan lagi ini dibayarkan? Karena sudah telat. Dia bayar lagi kalau nggak salah berapa puluh juta. Masih sisa kurang lebih 100 jutaan. Saya bilang dong, di belakang saya masih ada yang belum dapat 3 orang. Karena 1 orang 10 juta, berarti saya bilang sama bandar, berarti saya masih punya hutang 30 juta buat di belakang. Tapi bandar kan nggak bayar sama saya, masih ratusan juta. Potong ya Kak, saya bilang gitu, tolong dipotong dari arisan yang belum saya bayarkan kan. Loh kok di sini dia melaporkan KM, kok dia bawa-bawa Indasari. Di sini justru Indasari itu belum dibayar. Nggak dindepin lah, kan yang terima juga full. Dindepin dari mana? Kan bulan depan mereka bayarnya kurang. Yang narik kan terimanya harus sesuai dengan tarikan 10 juta. Sementara itu, Tessa yang telah dilaporkan balik oleh sejumlah anggota arisannya mengungkap fakta perihal dirinya menjalani arisan sesuai aturan, yakni siapa yang mau dapat duluan harus bayar mahal. Arisannya 1 slotnya 10 juta, tapi ini kita arisan sistem piau. Sistem piau itu siapa yang mau dapat duluan silakan membayar mahar. Nah, membayar mahar itu, nah kalau tidak ditentukan kayak seperti lelang membayar mahal, pasti mau duluan. Mereka silahkan ajukan mahar yang mereka mau, yang paling tinggi itu yang menang, dan mahar itu dibagi rata ke bawah. Tessa mengungkap justru Indasari, Astrid, dan Krisna tak dapat sesuai jumlah nominal lantaran mereka menunggak tidak bayar setelah dapat arisan. Bahkan Tessa mengaku dirinya sempat menalangi pembayaran arisan. Tessa mengaku dirinya punya bukti dan catatan lengkap terkait pembayaran. Saya bilang, saya nggak mau ini ya, arisan itu kan rame. Pasti nanti juga banyak, bukan 1 orang aja. Silakan aja, siapa yang terasa nggak bayar ya saya lapor. Yang nggak bayar saya lapor, karena haknya harus bayar. Karena kasihan di bawah yang belum terima. Sudah dapat, mereka yang nunggu antrian tuh ada lagi di bawah yang belum dapat sama sekali karena mereka mandek nggak mau berbayar. Kalau di arisan ini kan sistemnya gini, mau dia apapun nggak perlu, penting bayar kewajibannya bayar. Namanya arisan ya, bayar arisan. Para nama baik saya, Indasari itu 30 juta itu merem. Kalian tahu kan di mana rumah saya? Kalian tahu kan saya full jamil dengan mobil merah saya? Itu mobil saya pribadi, bukan mobil minjem, bukan mobil sewa. Dan kemana-mana saya healing, saya keluar negeri kok, bukan keluar kota. Masa 30 juta saya nggak bisa bayar? Saya tidak bayarkan arisan di belakang saya 30 juta karena uang saya masih sama bandar 1 juta. Masa saya sudah tertimpa tangga, sudah jatuh harus tertimpa tangga lagi? Itu di luar pengetahuan saya. Dia kan sebagai bandar, ya memang sudah seharusnya dan sewajarnya lah dia nalangin. Salahnya dia kenapa mau jadi bandar, ya kan? Resikonya ya memang nalangin kalau ada yang macet-macet gini. Nanti urusannya kita bayar ke bandar, ya nanti gimana gentleman agreement kita sama si bandar gitu kan? Seharusnya kan begitu. Sementara itu, Krisna Mukti hingga saat ini masih mempertanyakan perihal uang mahar arisan. Tak hanya itu, Krisna mengungkap dirinya sudah berkomunikasi dengan Tessa sebelumnya terkait telat membayar. Krisna sendiri sudah melaporkan balik Tessa terkait pencemaran nama baik. Mengingat lantaran laporan Tessa, Krisna jadi banyak kehilangan beberapa job. Nah, sekian itu bukan saya yang menanggung gitu loh. Itu adalah jumlah dari yang kata bandar
adalah yang menunggak gitu. Nah, tapi di pemberitaan narasinya itu seolah-olah saya yang menunggak, menggelapkan, menipu dengan jumlah sekian ratus juta itu sama sekali tidak benar. Karena dampaknya buruk banget buat saya. Ya satu, nama saya jelek. Kedua, kredibilitas. Tiga, pekerjaan nih terutama nih yang udah di depan mata jadi pending, ada yang nggak jadi dan sebagainya. Mau nggak mau, saya terpaksa melapor balik saudari TM. Lantas akankah Krisna, Indah, dan Tessa menempuh jalan damai terkait masalah uang arisan? Mengingat ketiganya kenal dekat dan cukup lama berteman. Oh apa-apa, namanya juga saya ngelaporkan mereka nggak bayar aja. Dek, ya wajar, namanya kaget kali lah, kok saya dilapor. Kalau nggak mau dilapor, bayar dong. Saya akan bayarkan uang 30 juta itu, tapi bayarkan dulu ke saya. Hak saya. Karena saya sebagai anggota arisan berhak menerima uang arisan yang saya dapat full. Jangan ada yang dibesar-besarkan, jangan ada yang dilebih-lebihkan. Kalau bisa kita musyawarah untuk mufakat untuk mencapai satu perdamaian.